Nah, apa yang kita lakukan pertama adalah kita daftarkan semua tanah, ya, kita sertifikatkan. Kalau semua tanah sudah sertifikat dan terdaftar dan bersertifikat, maka mafia tanah itu tidak ada lagi ruangan untuk bermanuver. Kemudian yang kedua, sengketa-sengketa kita selesaikan. Karena sengketa itu juga menjadi sumber masalah. Selama ini mafia tanah itu menggunakan girik-girik lama itu, kemudian ada tanah dia taruh gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah kita ambil tindakan kepolisian, tindakan penegakan hukum yang keras. Dalam hal ini kerjasama dengan Polri sangat membantu. Pada hari ini Anda tahu kami dan polisi melakukan ekspos terhadap 2 kasus besar di Jakarta dan di Banten. Tapi dari antara sekian banyak kasus yang sekarang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Ada atau penyuratan bahwa daerah sini mau digusur dulu. Jadi ini terus kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa sertifikat kita adalah gratis. Artinya kalau misalnya memang kalau dari pemerintah pusat kan gratis, tapi ketika di prakteknya ada tindakan pungli itu gimana dong Pak? Pungli itu sebenarnya itu ada seperti Pak Presiden mengatakan laporkan kepada para penegak hukum gitu kan, karena itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan, kecuali yang dibenarkan sampai dengan 200.000 sesuai dengan SKB 3 Menteri, ya kan? Untuk di Jawa 200.000, di luar Jawa 250. Hah? 350. Ya, itu ada aturannya SKB 3 Menteri, itu legal. Itu memang ada yang bisa sampai belasan, ada yang di bawah 10 juga ada. Ngurus sertifikat masih lama, benar enggak? Ngurus sertifikat masih berbelit-belit, benar enggak? Ini yang akan kita selesaikan. Ini yang akan kita benahi. Ini yang akan kita perbaiki. Sudah bahkan berkali-kali menghadap Pak Bupati. Bahasanya beliau dulunya, dia bilang akan kita bantu. Seperti itu. Akan kita bantu, tapi ya setelah kita tunggu sampai kita tunggu bulan-bulan, habis bulan sampai tahun, ya nggak ada juga istilahnya titik terangnya lah intinya kan gitu. Itu berkali-kali, bukan cuma sekali 2 kali. Kalau dihitung-hitung saya sendiri ngadap mungkin ada 4 kali kalau nggak 5 kali. Katanya sudah disampaikan kepada BPN dan ya kendalanya seperti yang saya bilang tadi, cuman ada si beliau bilang, dia bilang kita ini melawan antara semut dengan gajah, dia bilangannya gitu ya. Sekarang kita juga menggencarkan program sertifikasi tanah yang mempermudah masyarakat. Tapi prosesnya kita ikuti, lapangannya kita ikuti, lapangannya kita cek, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya. Enggak saya copot itu. Desa Mertiguna ini dulunya pecahan dari Desa Baning Kota yang masuk wilayah kota Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini terdata sebagai pemukiman padat penduduk. Ada sekitar 200 KK dan 758 jiwa yang menempati wilayah ini dan terancam dirampas lahannya. Sudah hampir 20 tahun mereka terombang-ambing tidak mendapatkan kepastian atas hak tanah mereka sendiri. Lahan dengan luas total 17,5 hektar ini diklaim telah terdaftar dengan sertifikat hak milik atas nama Edi Jumriyadi dan Hartanto Wijaya. Nyatanya ketika kami melakukan investigasi ke lapangan, kami menyimpulkan bahwa sertifikat atas nama Edi Jumriyadi dan Hartanto Wijaya ini bukan di situ letak yang semestinya. Sertifikat hak milik nomor 580 atas nama Hartanto Wijaya dengan luas total 75.000 meter persegi tercatat berada di Desa Kapuas Kanan Hulu. Dan sertifikat atas nama Edi Jumriyadi dengan luas total 100.000 meter persegi tercatat berada di Desa Sungai Ukur.
munculnya peta 10 hektar itu dari mana? Tapi mereka tidak bisa jawab, BPN tidak bisa jawab. Siapa yang membuat peta 10 hektarnya, kapan mengukur ke lapangan? Kalau mengukur ke lapangan tentu perlu batas kiri kanan, depan belakang, patoknya mana, kan itu yang perlu. Tapi sampai saat sekarang mereka tidak bisa menunjukkan. Nah, jadi itu memang yang berkeras Pak Arpandi. Kami pun akhirnya menemui beberapa perangkat desa sekitar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan desa Mertiguna ini untuk mengkonfirmasi apakah mungkin dahulu ada perubahan batas ataupun pemekaran wilayah di daerah ini. Dan ternyata pada tanggal 17 Januari 1979 sudah disepakati bahwa batas-batas desa Mertiguna yang dulunya merupakan pecahan dari Baning Kota ini dengan desa-desa tetangga tidak ada yang berubah. Dan kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 2000 kembali dilakukan penetapan kesepakatan bahwa batas-batas wilayah ini masih tetap sama, tidak ada yang berubah. Jadi tidak ada perubahan ya Pak? Tidak ada. Kebetulan paman saya balik kampung, saya pun karena kebetulan jadi RT, itulah yang batas-batas yang disampaikan oleh paman saya. Termasuk mulai dari tahun 87 ini, yang ini punya paman saya tadi, batas yang belum. Setelah itu pembaruan pada tahun 2000, seingat saya inilah batas sampai sekarang. Artinya, sertifikat hak milik nomor 580 atas nama Hartanto Wijaya dan sertifikat hak milik nomor 00241 atas nama Edi Jumriyadi kami pastikan bukan terletak di situ. Dan fakta lain yang kami temui di lapangan menyimpulkan adanya praktik mafia tanah yang ingin merampas lahan masyarakat. Tentunya dibantu oleh oknum-oknum pemegang otoritas terkait. Tapi kalau tidak selesai digantung ya gimana? Kita kan sakit, kita masih dirongrong terus, mau digusur. Ya kita pun ya terserah kan mau digusur, gusurlah. Sengketa lahan ini bermula ketika seorang warga bernama Azah yang merupakan sekretaris desa ingin mendaftarkan tanah-tanah warga di desanya, namun gagal. Bermodal SKT masyarakat, Azah ingin mengurus tanah warga yang jumlahnya mencapai ratusan kapling menjadi sertifikat hak milik, tetapi ditolak oleh BPN Kabupaten Sintang. Alasannya, pada lahan tersebut sedang dalam status quo atau pemblokiran sementara karena adanya sengketa. Ini berkat SKT nih Bang, untuk pengajuan ke BPN, masyarakat di daerah Gang Margo sekitarnya, ini baru sebagian nih, masih banyak lagi kalau kita kumpul nih. Ini baru pemberkasan yang agak lengkap gitulah kan. Kemarin kan dari info dari BPN, dari Pak Junedi, bahwa masyarakat yang berkelas SKT sudah bisa disertifikatkan, itulah kan. Akan tetapi setelah kami ke sana ternyata ditolak. Ditolak, belum bisa dibuatkan sertifikat karena masih sengketa. Yang kami herankan lagi, kenapa kok masih ada sertifikat yang bisa dipecahkan? Jadi apa bedanya antara sertifikat dan SKT? Sementara SKT ini ya mohon maaf lah, warga juga banyak yang tidak mampu gitulah kan, dengan harapan bisa mendapatkan sertifikat yang murah apalagi kan, ataupun kalau bisa ya masuk Prona atau PTSS. Sudah lama lah mereka berharap ini, sudah puluhan tahun, masyarakat mau bangun pun juga kesusahan gitulah kan, karena ada rasa takut gitulah kan saat ini digusur tuh bagaimana. 2017 saya mencoba mengajukan pemecahan sertifikat atas nama Asmuni dan atas nama Nuraini. Dalam pengajuan itu kita ditolak dengan alasan bahwa sertifikat ini tidak bisa dipecah karena di atas sertifikat Pak Hartanto Wijaya dan Edi Jumriyadi gitu Pak. Pak Arpandi waktu itu selaku Kabag Hukum BPN, beliau menyampaikan, oh Mas, kalau sebidang tanah sedang disengketakan itu tidak boleh timbul surat baru. Nah kemudian saya jawab, kenapa kalau memang tidak bisa ini timbul surat di sebidang tanah yang disengketakan di tempat kami? Kalau memang harusnya tidak bisa, ya tidak bisalah untuk semuanya. Baik maaf memang untuk masyarakat yang tidak mampu sekalipun atau orang yang pejabat sekalipun harusnya tidak boleh. Kami kebetulan mengkonfirmasi si pemilik tanah ini kan, Pak benarkah surat Bapak sudah keluar? Oh benar Mas, saya bulan 7 kemarin sudah keluar. Bolehkah saya baca? Surat itu ditandatangani oleh Kepala Pertanahan Sintang atas nama Pak Junedi yang bertanda tangan. Itu bulan Juli tahun 2020. Kami masyarakat tidak bisa, ada oknum-oknum buat bisa.
Kan hati kecil kami selaku masyarakat ini, jadi kami dianggap apa sama pemerintah? Tetapi anehnya di saat BPN Kabupaten Sintang menolak permohonan Azah untuk pengajuan SHM milik ratusan warganya, kami menemukan fakta adanya beberapa warga lain di wilayah itu yang mencoba mengajukan permohonan SHM melalui jalur khusus dengan biaya yang bombastis dan akhirnya diterbitkan oleh BPN Kabupaten Sintang. Cuman kemarin saya juga tidak ngerti bahwa saya punya bisa keluar. Ya. Nah, saya bisa keluar. Padahal Pak Alpandi sendiri turun ke lapangan. 2014 kemarin keluarnya 2020. Pak, kalau menurut di peta patok 10 hektar itu di sini, tapi patoknya kan tidak ada sebelum itu. Yang kasihan Pak, kenapa? Kalau saya tidak ada masalah sebelum itu. Mungkin tanah saya tidak di sertifikat pun tidak masalah. Cuman kasihan warga yang lain. Banyak warga yang lain yang tanahnya masih SKT belum bisa di sertifikat. Gara-gara sertifikat Edi Jumriyadi yang 10 hektar. Ya. Sedangkan sertifikat Edi Jumriyadi 10 hektar berada di Sungai Kue. Alamatnya sertifikat itu desa Sungai Kue. Ya. Sedangkan desa sini ini dari dulu banding kota Martiguna. Ya. Kapan? Ya. Sungai Kue ada di situ. Itu satu. Kedua, sertifikat 7,5 hektar itu Sungai Durian. Sungai Durian itu di sebelah sana. Melompat lokasi yang 10 hektar. Ya. Jadi sertifikat 10 hektar Sungai Koi, sertifikat 7,5 hektar itu Sungai Durian. Kapas kanan Hulu. Ya. Nah, di situ udah kita di situ yang meragukan. Tapi kan BPN tidak bisa menunjukkan permasalahannya apa. Ya. Sehingga sampai sekarang memang tanah itu memang susah. Saya sih sampai kapan tuh saya tetap bantu warga di situ. Pungli oknum petugas di lapangan juga menjadi alasan masyarakat terbebani untuk membuat sertifikat tanah. Tingginya biaya pengurusan sertifikat membuat warga yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh lepas dan petani merasa tidak sanggup. Nah, kami selaku masyarakat ini kan, ya maaf ngomong, mayoritas di lingkungan kami kan petani, buruh lepas, yang mungkin jangankan untuk membayar BPN sampai segitu banyak atau oknum-oknum segitu banyak, untuk makan saja dapat, alhamdulillah kan gitu. Karena permasalahan ini bukan semata-mata hanya masalah sebidang tanah 1-2 orang, ini banyak jiwa yang harus kita selamatkan. Bukan cuma saya atau mungkin keluarga saya sendiri, tidak. Puluhan orang, bahkan ratusan orang yang berdiam di sini sampai hari ini masih menunggu kepastian. Bisakah kami membuat sertifikat? Maksud kami, bagaimana caranya kami bisa mendapatkan hak kami selaku masyarakat? Karena kewajiban kami bayarkan. PBB yang setiap tahun dikeluarkan itu dibayar. Kewajiban kami bayarkan. Kenapa hak kami susah untuk didapat? Pernah juga kami dapat penyuluhan dari BPN itu yang IP 4T tentang kepenguasaan, kepemilikan, dari segi suratnya, dari segi pengelolaannya, dari penguasaannya. Kami ini menguasai, dalam arti mengelola tempatnya iya, menempati iya, menguasai iya. Kami hanya ingin membuat suratnya biar lebih jelas bahwa ini memang hak kami, ini hak masyarakat. Jangan dihalang-halangi loh. Apa sih yang selama ini jadi ganjalan di BPN sana? Lalu kami juga menemukan adanya beberapa warga yang mengalami intimidasi oleh orang-orang yang diduga suruhan Edi Jumriyadi untuk kemudian dipaksa membayar ganti rugi atas tanah tersebut dan mengklaim bahwa legalitas tanah milik warga tidak sah, melainkan miliknya lah yang sah, atau pilihannya warga di lokasi itu bersiap-siap diusir dari lahan tersebut. Kalau tetap saya mau tinggal di sini ya harus beli dengan mereka juga gitu. Kalau enggak kalau enggak ya silakan diangkat kaki atau pindah dari situ. Sangat ironis, masyarakat dituntut untuk mengganti rugi lahan yang sebenarnya milik mereka sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan, yang kemudian akan dikaji oleh bidang investigasi kami, akan kami kirim kepada DPP untuk disampaikan kepada Presiden. Sembari itu, kasus ini akan kami ekspos ke media. Jika dalam waktu 6 hari ke depan tidak ada penyelesaian dari pihak terkait. Terima kasih.